Saudaraku, kita mau belajar dari Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Di sini belajar tentang bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Dia punya karakter setia. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bicara kesetiaan ini, kalau di sini sudah lihat gambarnya, di tangan wanita dan pria, suami istri atau pasangan harus setia untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang yang setia kepada Dia. Saudara, kita lihat di Alkitab di Galatia 5, kesetiaan itu adalah salah satu daripada buah roh. Jadi saya katakan kembali bahwa kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan Yesus, karakternya Allah. Kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya, perlindungannya, penyediaannya, pemeliharaannya. Lagi, Dia tidak pernah mengingkari apa yang Dia kerjakan sebagai Allah yang setia. Kita mau belajar hari ini untuk menjadi orang yang setia. Nah, yang itu adalah salah satu buah roh. Jadi kesetiaan itu adalah karakter ilahi. Berdoa seperti pagi hari ini perlu kesetiaan. Membaca Alkitab perlu kesetiaan. Melayani Tuhan perlu kesetiaan. Jadi banyak dalam hidup kita perlu kesetiaan yang kita kerjakan. Perlu setia melakukannya. Biarlah apa yang kita lakukan Allah menjadi senang karena kita datang pada Allah yang setia itu. Nah, disinilah firman yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di Matius 25 ayat 21, katanya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pagi hari ini nasihat Tuhan Yesus kepada kita, kalau kita melakukan segala perkara dengan setia, Dia sangat senang sekali. Perkara setia ini nggak ujuk-ujuk bisa langsung melakukan yang besar. Kita perlu dari yang sederhana-sederhana supaya kita bisa melakukan yang besar itu. Jadi saudaraku, kesetiaan itu perlu dilatih dan perlu diuji untuk menjadi emas yang murni. Mengapa banyak orang tidak setia? Nggak setia berdoa, nggak setia baca Alkitab, nggak setia melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Karena banyak orang masih nyaman dengan kedagingannya ya. Firman Tuhan sangat jelas sekali di Galatia 5 ayat 17. Jadi saudaraku, untuk mengalahkan kedagingan kita harus setia. Galatia 5 ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Semoga paham firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita kalau kita masih nyaman dengan dagingnya, kita berlaku setia seperti firman Tuhan sangat tidak mungkin gitu ya. Jadi kesetiaan kita, ayo kita perlu dilatih, perlu diuji kesetiaan itu benar atau tidak. Kesetiaan kepada Tuhan berarti artinya apa saudara? Bicara kesetiaan itu berarti memilih untuk percaya
dan mengasihi Tuhan Yesus di antara pilihan lain yang kita lebih suka. Kita lebih suka berdoa atau lebih suka jalan-jalan misalnya. Ini hal yang antara saja saya kasih contoh. Kesetiaan itu adalah sesuatu kita berusaha untuk taat meski dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin kalau yang fine-fine, yang menyenangkan mungkin orang banyak lakukan. Tapi kalau pada waktu yang kurang baik, itu banyak orang susah untuk taat. Kesetiaan kepada orang lain berarti mengasihi orang itu atau kelompok itu dalam segala keadaan. Gak ada barrier. Bahkan ketika itu tampaknya sulit. Sulit. Kenapa tadi? Karena daging kita menolaknya. Karena orang itu mungkin menyebalkan kita atau apa ini. Karena banyak ngomong. Ya, kerjanya marah-marah. Kerjanya hanya nasihat saja. Hanya negur saja. Setia kepada Tuhan berarti memilih untuk percaya, ya sekali lagi, dan mengasihi Dia di antara pilihan lain yang kita lebih suka. Kita akan berusaha keras, taat apa yang Tuhan minta, meski dalam keadaan yang Jadi saudaraku, kesetiaan itu dimulai dengan cara-cara yang sederhana, atau hal yang kecil. Bila kita setia, janji Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Seperti doa pagi hari ini, kita lagi belajar gitu. Dengan yang sederhana. Firman Tuhannya di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jelas sekali di sini ya, pernyataan Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 ya. Concern kalau kita mau melakukan perkara-perkara besar, untuk mengalami satu GKKD 5 kali, kalau hal yang kecil tidak lakukan dengan setia. Saudaraku, kesetiaan adalah melakukan sesuatu yang dengan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dikatakan. Firman Tuhan itu bagus nggak? Ya dia adalah pelakunya. Berdoa itu bagus nggak? Ya dia adalah pelakunya. Orang setia itu konsisten loh. Dan dia komit dengan apa yang dikatakannya. Itulah orang yang setia. Orang setia tidak lalai dengan apa yang dijanjikannya. Kalau udah janji, dia akan lakukan. Tanggung jawaban tadi sepertinya, kalau kita lihat dari firman Tuhan, hanya kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, akan setia juga dengan gereja Tuhan di mana ia bertumbuh. Kiranya pagi hari ini menyemangati kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Kesetiaan itu adalah karakter ilahi. Biarlah itu menempel dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini saudara. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita terus bersemangat berdoa, kita semangat baca firman Tuhan dan perenungannya, kita semangat membangun gereja Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, kebaikan kita diketahui banyak orang dan memuliakan Allah, banyak orang kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan doa pagi hari ini, semangat Tuhan, aku mau setia. Mari kita berdoa.